Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi anak-anakku sekalian dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak akan tetap melanjutkan perkuliahan meskipun di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan teman-teman sekalian, keluarga, sanak saudara tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan kekuatan, dan tetap diberikan kemurahan rizki sehingga teman-teman tetap bisa memenuhi amanah kampus. Ya mungkin kalau masih teman-teman dalam taraf mencari ilmu ini, karena syarat mencari ilmu itu salah satunya adalah zakain wa khirsin wastibarin wa irsadu ustadin wa tulu zamanin. Salah satunya adalah teman-teman memenuhi hak dan kewajibannya terkait dengan administrasi pembayaran dan sebagainya. Itu yang harus teman-teman ketahui. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan tentang materi pembelajaran tentang PBM ini, perencanaan berbasis masyarakat atau community planning. Nah, kalau kita minggu lalu sudah berbicara tentang teknis, metode, mekanisme bagaimana kita ketika nanti merencanakan, dan basis utamanya itu adalah masyarakat. Bapak katakan bahwa masyarakat itu jangan dipandang sebagai sebuah objek. Kenapa? Karena kalau kita memandang masyarakat itu jadi sebuah objek, maka bisa dikatakan masyarakat itu adalah objek yang lemah, bisa jadi adalah korban dari sebuah pembangunan. Tapi kita jadikan masyarakat itu kali ini, ya teman-teman, dalam materi ini, termasuk nanti ketika teman-teman menjadi seorang planner, bahwa masyarakat itu adalah sebuah subjek. Kalau kita berbicara sebuah subjek, berarti kita melibatkan masyarakat itu dalam sebuah perencanaan atau pembangunan. Nah, teman-teman sekalian tentunya paham betul bahwa masyarakat itu mempunyai ide yang cemerlang, gagasan yang menarik, yang bisa kita akomodir ketika menjadi seorang planner. Nah, masyarakat, Bapak katakan bahwa yang namanya masyarakat perkotaan, pedesaan, daerah itu memiliki karakteristik ciri tertentu, ya. Jangan disamaratakan. Sama ketika kita kapan hari berbicara tentang mata kuliah mitigasi bencana. Ketika kita merencanakan sebuah kawasan, jangan dipukul rata. Misalkan konstruksinya di Surabaya, kamu samakan dengan yang ada di Sumatera Barat. Ini jelas salah kaprah. Kenapa? Karena contoh kecilnya adalah variabel potensi resiko bencana jelas berbeda. Surabaya yang potensinya low risk atau kecil sekali terjadinya gempa bumi, di Sumatera Barat gempa buminya tinggi. Nah, ini jangan disamaratakan terkait dengan konstruksinya bangunan tersebut. Kembali lagi ke masyarakat. Masyarakat juga sama. Ketika kita mau merencanakan, maka jangan disamaratakan masyarakat perkotaan, masyarakat pedesaan, masyarakat pedalaman, masyarakat pegunungan. Ini tentunya mereka mempunyai karakteristik tersendiri, dan karakteristik ini dalam sebuah perencanaan menjadi ujung tombak penguat dan keberhasilan dalam sebuah perencanaan. Contoh misalkan, hari ini teman-teman kalau melihat bahwa banyak sekali juga kasus diantaranya kenapa kok di Papua itu ketika sudah dibangun kawasan baru atau dibangun jalur transportasi baru malah menimbulkan sedikit banyak permasalahan. Nah, Bapak tidak membahas tentang dari segi politis, tapi tentunya kalau kita berbicara tentang dari segi masyarakat, ini tentunya harus kita kawal bersama. Bisa jadi bahwa pembangunan tersebut bisa jadi bukan kebutuhan primer dari masyarakat tersebut. Beda kalau kita membangun sebuah jalur transportasi di daerah perkotaan. Tentunya ini menjadi kebutuhan primer. Kenapa? Karena laju dari transportasi, laju dari kebutuhan barang, pemasok barang dan sebagainya, supply and demand-nya itu terpenuhi. Nah, ini yang hal seperti ini yang harus teman-teman pahami. Masyarakat itu mempunyai karakteristik tersendiri. Oke? Selanjutnya, kalau kita berbicara tentang social capital. Sebenarnya kalau kita berbicara social capital itu adalah konsep dalam keilmuan antropologi, ilmu yang membahas tentang karakteristik masyarakat. Kalau teman-teman sudah pernah berbicara tentang antropologi. Nah, namun kali ini juga ini menjadi poin terpenting dalam materi kali ini. Social capital itu adalah hal terpenting dalam keberhasilan sebuah pembangunan. Kenapa? Bapak katakan bahwa yang namanya social capital itu tidak hanya diukur dengan yang namanya finansial, yang namanya duit, uang. Nah, keberhasilan coba beberapa kasus yang ada di lapangan. Daerah atau desa
dengan anggaran minim, tapi ternyata pembangunannya optimal. Apakah ini faktor utama hanya duit, uang, finansial? Tentunya tidak. Tapi bagaimana sebuah finansial itu menjadi trigger, pemicu dalam sebuah keberhasilan pembangunan. Nah, ketika berbicara tentang trigger, di dalamnya tentunya ada yang namanya adalah masyarakat. Nah, oke. Masyarakat itu apa sih? Sebenarnya masyarakat itu adalah akulturasi bahasa ya. Itu adalah bahasa Arab sebenarnya dulu. Jadi masyarakat itu adalah masyarakat ya. Jadi masyarakat itu adalah serapan, bahasa serapan dari bahasa Arab, sehingga dikatakan bahwa masyarakat itu hanya dikatakan apakah individu, manusia, person? Tidak. Masyarakat itu dalam bahasa Inggris disebut sebagai people. Ya, people itu orang satu dengan satu yang lain, antara satu dengan yang lain itu saling bersinergi. Sehingga kalau katakan bahwa dalam perencanaan itu ada konsep bottom up, nah ini yang dikatakan adalah konsep masyarakat. Makanya di Madinah itu ada namanya masyarakat madani. Ya, masyarakat madani itu ada masyarakat yang antara satu dengan yang lainnya itu saling bahu membahu untuk membangun sebuah kawasan salah satunya. Nah, dalam sosial capital ini teman-teman sekalian ada 4 poin terpenting. Di antaranya adalah membangun saling percaya. Nah, ini yang tidak mudah. Ketika nanti teman-teman menjadi seorang planner, maka jangan jadikan ilmu teori yang teman-teman dapatkan selama bangku perkuliahan menjadi satu-satunya dasar dalam perencanaan masyarakat. Jangan. Kenapa? Karena di masyarakat itu yang namanya kearifan, ya, yang namanya local wisdom, yang namanya pengetahuan itu terus berkembang. Masyarakat dulu yang tidak mengenal HP dengan masyarakat sekarang yang sudah mengenal HP tentunya menyebabkan atau berdampak terhadap pola pikir masyarakat yang berbeda. Nah, hal seperti ini yang tidak boleh. Hanya teman-teman nanti hanya berlandaskan ilmu teori yang sudah dibaca di buku dari perkuliahan terus diterapkan di lapangan. Jangan, karena nanti akan berkembang di lapangan itu ya. Itu menjadi salah satu ujung tombak, salah satu landasan cara berpikir kita. Yang kedua adalah berkolaborasi. Nah, tentunya kalau kita berbicara berkolaborasi ini adalah salah satu metode ketika kita berbicara bahwa yang namanya pembangunan itu tidak boleh mengedepankan yang namanya ego sektoral. Kalau kita sudah ego sektoral tentunya sudah tidak akan pernah berhasil yang namanya perencanaan. Contoh, pernah saya katakan, contoh misalkan di median jalan, tengah jalan itu ya, apakah itu hanya dibangun oleh dinas kebersihan dan pertamanan? Tidak. Di median jalan itu ada banyak sektor yang berperan. Contoh apa? Dinas PU tentunya ya. PU Bina Marga tentunya berperan di median jalan itu ya. DKP tentang pertamanan berperan ya. Dinas apa? Informatika berperan kaitannya dengan saluran telekomunikasi dan sebagainya. Apalagi kait dengan PDAM ya, tentang saluran air berperan padahal dalam satu median jalan ternyata banyak sektor-sektor yang berperan dalam satu lahan sempit tersebut. Nah, contoh seperti itu adalah teknis daripada ketika kita berbicara perencanaan yang sifatnya kolaboratif. Yang ketiga, identitas bersama. Nah, ini yang terpenting juga. Banyak juga perencanaan pembangunan itu tidak berjalan optimal karena ada yang mengatasnamakan bahwa bangunan tersebut atau kawasan tersebut itu dimiliki atau diakuisisi oleh salah satu institusi saja. Padahal di dalam kawasan tersebut ada banyak orang, pihak, instansi yang berperan. Nah, ini identitas bersama harus dikuatkan ya, sehingga perencanaan itu dapat berjalan secara maksimal. Yang keempat adalah membangun masa depan bersama. Nah, hari ini teman-teman sekalian, Bapak katakan bahwa membangun masa depan bersama itu tidak mudah sekali lagi. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang sustainable, apalagi PBB sudah mengeluarkan yang namanya SDGs itu ya. Teman-teman masih ingat ya? SDGs itu adalah Sustainable Development Goals, itu ada 17 poin insya Allah ya. Nah, diantaranya adalah bagaimana yang namanya konsep sustainable itu bisa memaksimalkan sumber daya yang ada hari ini tanpa mengurangi hajat hidup generasi yang akan datang. Itu adalah konsep sustainable, bukan berlanjut. Itu hari ini saya menghabiskan sumber daya, besok saya habiskan, lusa habis. Nah, bukan seperti itu. Tapi bagaimana generasi saat ini dapat mengoptimalkan namun tidak
menghilangkan haknya generasi yang akan datang. Itu adalah konsep sustainable. Oke, teman-teman sekalian, mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan pada mata kuliah perencanaan berbasis masyarakat itu. Tentunya teman-teman sudah bisa meresum apa yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwa perencanaan berbasis masyarakat itu tekanannya adalah manusia, masyarakat itu menjadi sebuah subjek, bukan objek. Sehingga kalau kita berpikirnya masyarakat itu menjadi sebuah subjek, itu menjadi sumber inspirasi, sumber kreasi, sumber keberhasilan. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Tuku tahu keliru itu jinten, kurang seminggu nyuwun agungipun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.